Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus di Bait Allah, Lukas 2. Yesus bertumbuh besar sama seperti anak-anak lainnya. Dia bermain dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang tinggal dekat rumahnya. Dia menolong ayah dan ibunya melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia mempelajari firman Allah. Dia sangat baik kepada semua orang. Dia terus bertumbuh. Tiap tahun Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem. Mereka pergi bersama orang banyak lainnya untuk beribadah di Bait Allah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem. Mereka tinggal selama beberapa hari di sana. Kemudian mereka bersiap pulang. Maria dan Yusuf berjalan bersama orang banyak. Mereka mengira kalau Yesus berada di dalam rombongan itu. Mereka sudah berjalan seharian dan mulai mencari Yesus. Mereka mencari sepanjang jalan di antara rombongan teman-teman mereka. Mereka mencari di dalam kota Yerusalem. Setelah beberapa hari, mereka pun kembali ke Bait Allah. Di sana mereka melihat bahwa Yesus sedang berbincang-bincang dengan para guru tentang firman Allah. Terkadang Yesus mendengarkan para guru dan juga memberi pertanyaan kepada mereka. Alangkah bijaksana dia, pikir para guru. Dia memahami firman Allah dengan sangat baik. Maria berkata, "Nak,
Mengapa engkau ketinggalan? Ayah dan ibu sudah lama mencarimu kemana-mana. Kami kira kita tidak menemukanmu lagi. Yesus berkata kepada ibunya, "Mengapa ibu mencari aku begitu lama? Tidak tahukah ibu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Kemudian Yesus kembali pulang bersama Maria dan Yusuf. Dia mematuhi Maria dan Yusuf. Tiap orang yang mengenal Yesus sangat mengasihinya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami belajar dari cerita ketika Engkau berada di Bait Allah, bagaimana Engkau mengasihi rumah Bapa dan mengajarkan kebenarannya. Ajar kami untuk selalu mencintai rumah Tuhan, menghormati tempat ibadah, dan mendekatkan diri kepadamu. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, seperti Engkau yang penuh hikmat dan kasih. Tolong kami juga menjadi anak-anak yang taat, mengasihi orang tua seperti Engkau, kembali bersama Yusuf dan Maria. Jadikan hidup kami terang bagi orang di sekitar kami, supaya nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menjaga dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama saya Belsia Emelin Rahardianto, umur saya 8. Halo, nama saya Gloria, usia saya 30 tahun. Halo, nama saya Ira, saya ibu rumah tangga, usia saya 50 tahun. Bagus sih. Bagus menurut siapa ini teh? Ada yang B, ada yang A gitu lah pokoknya. Bagus dong, ada yang B, ada yang A. Ya lumayan lah, pokoknya ya at least bisa lancar lah ya, naik kelas terus gitu, terus bisa sampai lulus. Zaman dulu kan ada ranking ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 begitu ya. Paling 10 besar kali ya. Pernah sih 3 besar tapi nggak tiap tahun gitu, seingat aku sih. Nah, dulu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ranking 1, 2, 3 ini selalu orang yang sama terus. Saya masih ingat itu namanya. Yang pertama Ratna, yang kedua Ira, ketiga Beni. Selalu begitu gitu ya, selalu begitu. Kalau SMP juga sekitar 10 besar. Kalau SMA, ya SMA 3 besar. Jadi kita berlomba-lomba dalam diri sendiri. Walaupun saya berlombanya keras, tapi selalu ya rankingnya 2 terus begitu ya. Kira-kira begitu waktu SD. Sering. Belajar lah, pasti belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa kayaknya. Nggak sepinter itu aku. Ya biar pinter, biar naik kelas. Cara belajarnya ya, waduh udah lama banget nggak inget sejujurnya. Dulu karena apa ya? Mungkin karena terpacu karena ya prinsipnya sebenarnya ya nggak ada yang ngomongin dulu, pengen belajar sendiri gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku tuh bukan tipe yang bisa nyicil gitu. Kayak beberapa orang kan mungkin misalkan ulangannya minggu depan, terus mereka mungkin udah nyicil dari beberapa hari sebelumnya. Kalau aku sih ya lebih kayak ya udah besok mau ulangan, ya udah hari ini aku belajar aja gitu. Jangan dibawa beban yang penting. Iya. Kalau nggak ada niatnya kayaknya kalau belum kepepet tuh belum bisa konsentrasi kalau aku. Punya rasa gini lah, kalau nggak masuk itu ya malu lah, begitu ya, ada begitu dulu ya rasa begitu. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Agus. Apa kabar Pak Agus? Puji Tuhan sehat ya kelihatannya. Oke, karena tadi kita udah ada beberapa video-video yang ada dari Elin, ada dari Gloria dan juga dari Bu Ria. Kita mau tanya kemudian kepada Pak Agus. Ya. Dari video-video tersebut kita mau tanya kira-kira untuk menyikapi nilai. Nah kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya Pak.
sudah tidak ada ranking. Tapi gimana sih cara kita mengajak anak supaya ayo kamu bisa memberikan yang terbaik, atau di saat anak ngedown kita jadi tidak menggurui, memarahi, karena kan tidak ada sistem nilai. Gimana kita orang tua menyikapinya? Sebenarnya sistem nilai masih tetap ada. Ya. Tapi ya ini yang perlu dipahami itu sistem nilai itu bukan berarti mengukur anak ini bakal sukses atau enggak. Nilai itu adalah bagian dari pelaporan hasil belajar, pencapaian. Misalnya kalau dalam kurikulum yang Kurtilas kemarin itu kan ada KKM. Iya, Jadi berapa sih target yang mau dicapai? Iya, betul. Target ini target minimal, ada yang tinggi, ada yang bawah, tergantung bagaimana sekolah melihat potensi anak. Gitu ya. Nah, ketika KKM itu ditentukan segini, berarti kan guru punya strategi nih, gimana caranya anak bisa sampai sini atau melampaui ini, dengan cara mengajar, teknik mengajarnya, rencana pembelajarannya, sebagainya. Lalu dalam rangka mengukur pencapaian itu, salah satunya adalah dilakukan tes. Tes itu kan angka, tapi sekali lagi angka itu bukan segala-galanya. Angka itu mestinya untuk mengukur apakah apa yang saya ajarkan ini sudah dipahami mencapai KKM-nya atau belum. Jadi kalau belum, maka yang perlu dilakukan guru adalah bagaimana anak-anak yang belum sampai sini itu dibuatkan metode baru untuk supaya mereka sampai ke situ. Jadi guru mesti menyediakan waktu, gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu nilai itu jadi alat akhir doang. Alat akhir yang ya udah segini, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, ini salah kamu sendiri gitu ya. Nah, justru disitulah kenapa dia nggak mencapai KKM, perlu dicari tahu. Apa dia lalai, kegagalan itu karena lalai atau karena memang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti maka perlu ada tambahan, ada remedial dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan adalah semua anak melampaui itu. Makanya target itu pun harus disesuaikan dengan konteks setiap anak, kapasitas anak masing-masing. Apalagi kurikulum Merdeka kan anak merdeka belajar, belajar apapun, gitu ya. Artinya bahwa potensi anak harus bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu yang nggak sesuai potensinya mencapai aja nilai KKM tadi, gitu ya. Jadi tapi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup, itu yang penting. Nah, seringkali orang tua kan jadinya gini ya, anak mana ranking berapa, anak mana ranking berapa. Jadi anak tuh diukur berdasarkan ranking, tuh kasihan banget ya. Yang rankingnya bagus bakal sukses, yang rankingnya bawah nggak akan sukses. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu, ya, karena keberhasilan seseorang tidak diukur oleh angka, kita terjebak oleh angka gitu. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti angka tidak penting ya. Angka itu penting untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana kita mencapai itu. Kita mau melihat terakhirnya ya, ada evaluasi yang membantu kita. Kita harus bagaimana nih sebagai orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak kita gitu. Pernah dapat nilai jelek. Aku pernah dapat nilai 0 waktu itu pas SD kayaknya, pas SD. Soalnya aku nggak teliti loh, jadi ini dapat nilainya 30. Kan ada masa jenuh begitu ya, masa jenuh waktu itu. Dan kebetulan orang tua saya itu jahit baju dan saya punya kebiasaan, saya tuh kalau tidur itu selalu harus ditepuk punggungnya gitu, baru bisa tidur lah. Kebetulan mami saya itu lagi sibuk banyak jahitan gitu. Jadi saya nggak ditepuk-tepuk lagi biar tidur, jadi saya merasa tidak diperhatikan. Nah, cara untuk, waktu dulu saya juga nggak ngerti, untuk cara biar saya dapat perhatian, ya begitu. Caranya saya masuk kamar saja, saya ngomongnya belajar, padahal saya nggak belajar sebenarnya. Saya cuma tutupan buku, sebenarnya saya nggak belajar. Karena waktu itu pertama kali harus belajar pilihan ganda gitu kan. Biasa kan dulu kayaknya isian gitu, pertanyaan langsung isi. Terus yang kali ini tuh baru belajar kalau ada pertanyaan pilihan ganda. Terus aku nggak tahu, kayak bingung gitu harus ngapain. Terus malah jadi aku tulis jawabannya langsung di sebelah pertanyaannya. Terus kan salah ya, jadi ya udah 0 itu nilainya. Yang kedua, pernah nilai jelek tuh kalau saya kena cacar air waktu itu. Selama 2 minggu saya nggak sekolah untuk mengejar itu, ketinggalan itu. Ya, saya turun jadi ranking 6, selebihnya saya nggak. Itu aja. Nggak apa-apa, nanti lain kali lebih teliti ya. Oh iya, justru ya ini ada cerita bagusnya juga. Jadi pas aku bawa pulang hasilnya, terus aku kasih lihat, "Mah, ini dapat 0." Terus kan udah kayak siap-siap dimarahin lah itu. Terus ternyata mama tuh nanya, "Kenapa kamu bisa dapat 0?" Marah nilai jelek hampir mungkin enggak ya.
mami saya nggak karena mami saya sibuk jahit begitu ya, dan tahu selalu saya nilainya bagus begitu ya. Dan saya ketahuan waktu itu bukan marah, tapi saya merasa takut karena ketahuan pas buka pintu dan ternyata saya nggak belajar itu. Terus aku jelasin kayak aku tuh nggak ngertiin itu harus ngapain, jawab pertanyaannya. Terus kayak pertama kali dikasih soal yang kayak gini kan. Nah terus ternyata mama tuh nggak marah sih. Jadi mama tuh malah bilang, oh ya nggak apa-apa, ini kan baru pertama kali. Terus ya wajar aja kalau kamu nggak ngerti gitu. Ya udah sekarang mah nanti kan buat next time gitu. Jadi kan kamu ngerti harus ngapain. Ya udah. Jadinya malah nggak dimarahin sama sekali sih. Malah akunya shock. Hah gila ini udah mah kata aku teh gitu. Terus dia bilang ya udah kenapa katanya gitu. Ya, jadi ya ternyata nggak apa-apa sih kayak gitu. Saya menutup bukunya sebenarnya. Saya ngomongnya belajar. Kesempatan mami saya lagi sibuk jahit, saya masuk kamar ngomong belajar padahal enggak. Itu hari-hari selalu saya lakukan itu. Betul. Lah waktu ketahuan itulah takutnya luar biasa, betul. Kalau gitu kan berarti kita bisa melihat ya bahwa ada pandangan ingin anak lebih bertanggung jawab, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang cukup pesat. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana menyikapinya? Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan kayak orang tua tuh lebih strict, kayak mereka bisa marahin, galak, nyubit gitu kan. Nah, kalau orang tua sekarang tuh kan lebih friendly. Nah, gimana sih caranya supaya kita mau memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, menjadi anak yang bertanggung jawab, terlebih terhadap nilai, tapi dengan cara yang lebih friendly. Kira-kira gimana? Menurut saya pola asuh orang tua itu tidak harus pakai yang mana ya. Jadi kita bisa satu kali keras. Keras dalam arti itu bahwa kita mau dalam rangka mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya gitu ya. Sebab ada dengan cara friendly nggak bisa kena nih. Maka cara yang keras ini dalam arti tegas bahwa saya tidak maunya gitu ya. Gitu. Tapi ya tetap tidak melukai hati anak. Artinya balik lagi mendidik itu kan tetap harus dengan bertanggung jawab. Gitu ya. Friendly dalam arti ya kita ngobrolin bukan hanya karena dia sedang mengalami kasus itu, tapi juga keseharian kita harus kalau Alkitab kadang ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu mengajarkannya berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, artinya setiap momen itu menjadi momen friendly untuk mengajarkan banyak hal. Nah, ini yang sebenarnya orang tua sekarang nggak ada nih waktunya dengan kesibukan dengan segala macam. Jadi bukan nggak ada waktu sebenarnya. Tidak mau menyediakan waktu biasanya gitu. Nah, ini benar-benar harus meluangkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Nah, jadi tindakannya kita mesti lihat melihat konteksnya. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu ya. Kita boleh keras, tapi setelah itu juga kita harus lembut gitu ya. Tapi juga kita friendly, bukan berarti friendly itu kalau dia salah gitu ya, abai gitu ya. Karena lebih baik kita keras kepada anak kita daripada anak kita mengalami sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita harus keras. Gitu. Oh, jadi kita juga ada batasan-batasan. Ada waktu untuk harus menjadi tegas, ada waktu menjadi lembut. Jadi bukan harus memilih satu bagian aja ya Pak gitu. Bahkan kita bisa keras dalam arti prinsip-prinsip iman itu nggak bisa gitu. Kamu harus tetap bertahan di situ. Jadi kita harus tetap ada pegangan yang membuat kita harus tahu nih bagaimana kita menyikapi anak-anak kita, tidak terlalu bebas juga, tidak terlalu keras juga. Olahraga lah. Saya senang sekali matematika. Mandarin sama bahasa Inggris. Berjuang terus untuk matematika, betul. Mungkin saya ranking 2 iya, tapi dalam segi matematika mungkin saya mengalahkan di yang lain begitu ya. Mandarin kurang bagus sih, tapi Inggris selalu 100 sama 90 kan. Emang sebenarnya nggak terlalu suka belajar sih, jadi kayak nggak terlalu suka belajar lihat buku gitu. Jadi ya, terus memang nggak ada pelajaran yang benar-benar suka banget gitu, nggak ada sih sejujurnya. Kayaknya kalau SMA tuh masuknya setengah 7 kayaknya. Pulangnya tuh jam 2 deh. Jam 1, kecuali Jumat jam 12. Kan berangkat tuh jam 7, mulai sekolah tuh jam 7, karena rumah saya itu dua rumah dari sekolah, jadi kurang 5 menit baru berangkat, bel aja baru berangkat begitu, jam 7, nanti jam 1 tuh pulang. Paling sore ya jam 2, kecuali kayaknya kalau ada
ekskul. Kalau ada ekskul mungkin jadi jam 3-an kali ya kayaknya. Jam 1 pulang. Lah seminggu tuh kalau nggak salah saya ingat saya 2 kali ada ekstra pramuka sama sekali tuh ada tambahan pelajaran. Biasanya kalau udah kelas 4, 5, 6 ada tambahan pelajaran. Jadi kita pulang sekolah dulu jam 1 sampai di rumah, biasa kita makan, mulai jam 3 itu kita ngerjain PR. Beda-beda ya, kalau SD kayaknya pulang ke rumah terus ya kayak kurang lebih ya paling kayak tidur siang kayak kalau zaman SD. Kalau SMP ya paling kadang suka main dulu ke mana, ke IP gitu kan, karena dulu sekolahnya deket IP, sama SMA juga. Tapi aku bukan tipe yang banyak les gitu sih, jadi kayaknya dulu tuh cuma les Inggris doang gitu. Jadi paling pulang sekolah kalau ada les tuh les Inggris aja, sisanya ya kadang main sama temen, terus kalau nggak ya udah langsung pulang ke rumah. Terus pulang ke rumah biasanya ya makan, terus nonton, terus kayaknya kalau ada PR gitu baru kerjainnya sore gitu, atau kalau belajar juga sore gitu. Kalau buat besoknya PR langsung ngerjain PR gitu. Zaman dulu nggak, kan anak-anak SD gitu paling malah disuruh tidur siang ya paling tidur siang begitu. Jadi kita buat ngerjain PR biar nggak disuruh tidur siang. Nanti mulai jam 5 habis mandi ya belajar buat besoknya. Setiap hari ya itu aja kegiatannya, nggak ada. Kalau bosen kerjanya paling kalau ini aja, kalau Sabtu Minggu udah nggak sekolah, paling dulu main ini dodol-dodolan. Orang sekarang tuh jual-jualan. Di belakang rumah itu ada kebun pohon pisang. Jadi kita ngambil itu buat jualan. Lah saya sama kakak saya jualan, tapi dua-duanya nggak ada yang mau beli, semua harus jual karena nggak mau beli. Ya, mainannya hanya itu saja. Wah senang sekali jual-jualan itu. Nggak ada fasilitas yang lain zaman dulu. Ganti baju, cuci kaki, pergi ke rumah eyang. Kan nunggu mama kerja, jadi aku selain ini nonton TV, terus nanti main tablet. Kan nanti aku punya kucing tuh, jadi kadang-kadang naik dulu ke atas minta dikeluarin terus main. Oh dulu kan nggak ada handphone seperti zaman sekarang, nggak ada handphone, terus mainnya juga nggak ada. Fasilitas saya di Banyumas, kota kecil yang tidak ada fasilitas, kolam renang ya tidak ada, mall tidak ada. Jadi pulang sekolah, apalagi kondisi ekonomi dulu nggak seperti sekarang begitu ya. Jadi pulang sekolah ya langsung di rumah mengerjakan PR ya tanpa disuruh, karena sudah kebiasaan seperti itu. Pulang sekolah ngerjain PR, sore belajar, kayak gitu terus, nggak ada main mainnya paling karena saya rumahnya tuh dekat sekali dengan sekolah, beda 2 rumah, jadi paling ke sekolah main balik lagi. Kadang-kadang Kayaknya lumayan kali ya, kayaknya ya ada lah, pasti ada, kayaknya hampir tiap hari ada PR. Zaman dulu tuh selalu ada PR. Jadi kalau pelajaran hari ini ada matematika, terus ada PR biar inget terus begitu. Ya kalau ngerjain PR, tapi sebenarnya aku bukan yang terlalu ngerjain PR juga, kadang kerjain PR-nya sejujurnya besoknya dari teman gitu. renang sama piano. Sejujurnya untungnya kalau yang bahasa Inggris aku lumayan enjoy sih, makanya bisa itu kayaknya lesnya dari zaman aku SMP terus berlanjut sampai beres SMA gitu. Dulu pernah dilesin kayak piano gitu. Kayaknya piano tuh bertahan bentar banget, kayaknya cuma berapa bulan gitu. Terus kayak aku setiap disuruh les piano kayak setengah tidur gitu mainnya kan. Jadi ya udah, terus ada les Mandarin juga sama, aku nggak suka gitu. Terus kayak les pelajaran juga pernah, tapi cuma bentar banget sih gitu, kayak aduh udahlah males gitu. Nggak suka soalnya. Jadi kayak setiap mau les tuh jadinya tuh bukan enjoy, tapi jadi lebih kayak beban gitu. Jadi ya lebih capek lah kerjainnya gitu. Kalau les yang lain sih jujur malas banget sih, kayak setiap mau les tuh aduh malas banget gitu. Kalau yang les Inggris tuh lumayan happy karena ya lesnya kan bareng ada di kelas gitu kan, jadi sama teman-teman juga bisa ketemu teman dari sekolah lain gitu, terus nggak ngebosenin, terus mungkin emang aku suka juga kali ya, tergantung interestnya gitu kan. Nah kebetulan ya lumayan suka gitu, jadi nggak terlalu beban lah, dibawa enjoy aja gitu.
Kadang-kadang tidurnya malam-malam. 9 sampai jam 11. Enggak, 9 sampai setengah 11. Oh, ngapain itu? Gambar, nonton TV, dah. Nungguin mamah mandi tuh. Oh my god, itu seru banget itu nungguin. Iya, menarik sekali. Tadi Pak Agus juga menyebutkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kalau saya tidak salah tangkap itu anak-anak bebas memilih apa yang mereka sukai dan bisa mendalaminya. Tetapi kita mau melihat juga bagaimana nih dengan orang tua yang oh kamu les ini ya, kamu les itu ya, kita diberikan banyak les, anak-anak diberikan banyak les. Apakah itu sejalan dengan kurikulum merdeka sendiri? Jadi kalau anaknya punya potensinya banyak, menurut saya nggak masalah ya les anaknya, karena anaknya suka gitu ya. Nah yang berbahaya itu ketika anaknya nggak suka dipaksa. Oh iya. Mungkin prinsip orang tua kalau udah dipaksa nanti berhasil juga kan buat dia sendiri ya. Tapi ada langkah lebih baik kalau kita mensupport anak itu untuk sesuatu yang mereka sukai. Memang memahami apa yang anak suka itu kan nggak gampang. Betul. Mungkin awalnya uji coba nih masukin sini, tapi ternyata tidak berkembang gitu ya. Kalau tidak berkembang berarti bukan di situ potensinya. Dicari yang lain gitu ya. Yang penting itu anak gembira belajar. Dalam prinsipnya kurikulum merdeka itu anak gembira belajar ya, bukan tertekan. Dan mereka bisa belajar. Saya dalam arti bahwa topik mana yang mereka mau dalami itu kan harus disupport, difasilitasi. Jadi balik lagi prinsipnya menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mereka belajar itu dengan senang, gembira, gitu yang penting. Oh ya, menarik sekali. Jadi tadi sepanjang percakapan kita banyak mengetahui bagaimana sih menyikapi anak-anak zaman sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab dan lebih peduli ya dalam tanda petik dengan nilainya gitu. Dan kita dengan masa depan, dengan cita-cita yang mau dia capai. Iya, dengan keinginan mereka jadi mereka bisa mencapai dan orang tua juga mensupport gitu ya kira-kira. Begitu dapat nilai mereka mengukur, oh ternyata saya belum nyampe nih atau oh saya udah maksimal nih, sekarang apa yang saya masih perbaiki gitu ya. Nilai itu gunanya buat itu sebenarnya. Iya. Jadi kita bisa melihat hasil akhirnya. Kira-kira Pak Agus sebagai pendeta sekolah di Penabur, sistem pendidikan saat ini kan sudah jauh berbeda dengan yang kalau bisa sih zaman saya ya Pak. Kira-kira itu kan berpengaruh dengan perilaku, terus cara berbicara anak dan hampir di keseluruhan perkembangan mereka. Bagaimana sebagai orang tua untuk menyikapi perkembangan anak? Gitu Pak. Ya, jadi ada yang mengatakan seorang ahli ya, ahli pendidikan. Betul. Dunia yang ditinggali anak-anak kita ini kan berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah. Dan menurut saya bukan 4 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat nih ya. Perubahannya setelah pandemi ini kan luar biasa, apalagi dengan memasuki dunia digital. Sebenarnya dunia digital itu kan mempermudah. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah gitu ya. Karena kan semua informasi tersebar dengan begitu cepat dan mudah diakses gitu ya. Nah, tapi ini juga jadi tantangan. Gimana caranya pendidikan itu menolong anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia berselancar di dunia digital untuk mencari informasi itu. Sebab selalu ada informasi yang baik dan selalu ada informasi yang negatif. Betul. Nah, justru kadang-kadang yang negatif ini tuh yang menarik perhatian gitu ya. Sehingga anak-anak ada di situ. Nah, ini peran pendidikan itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses teknologi dengan baik, menjadi sahabat teknologi dan memakai teknologi itu dengan benar. Itu tantangannya. Sebab kita nggak bisa larang mereka nggak boleh pegang HP, nggak boleh menselancar dunia digital. Sebab hidup mereka nanti akan di sana. Kan dunia berubah 2 kali lebih cepat. Jadi menurut saya pendidikan itu peran orang tua adalah bagaimana menolong anak menjadi pembelajar seumur hidup nih. Dulu 50 tahun lalu kalau orang lulus dari sebuah institusi sekolah, mereka sudah bisa bekerja, punya bekal 75% katanya. Nah, sekarang ini anak-anak hanya 2%. 98% itu mereka mesti cari sendiri. Sebab kurikulum sebagus apapun dengan waktu yang singkat nggak bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekarang. Makanya bagaimana menyiapkan anak untuk belajar secara mandiri, tertantang untuk mengetahui lebih banyak, berselancar di dunia digital, tapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab itu menjadi penting sehingga muncullah pendidikan karakter nih sekarang ini saat ini. Bukan sekedar latihan karakter. Menurut saya bagaimana juga pendidikan karakter adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua juga mesti memperjumpakan Tuhan dalam sistem pendidikan. Menurut saya itu sih tantangan orang tua sekarang. Kira-kira ada
kata-kata terakhir nggak untuk orang Anda tua? sama semua hidup. Untuk orang tua. Yang mau disampaikan kepada orang tua untuk menyikapi untuk supaya semangat untuk anak-anak, supaya anak Ya. kita tuh menjadi anak yang tumbuh dengan bertanggung jawab gitu. Ya, secara prinsip keluarga itu pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Iya. Anak-anak akan belajar lebih banyak bersama-sama dengan kita, meskipun kita menyekolahkan mereka atau membawa mereka ke gereja ya. Betul, betul. Maka menciptakan kondisi rumah yang menyenangkan untuk anak bertumbuh, belajar itu menjadi sangat penting. Iya. Gitu ya. Apalagi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu menjadi sangat penting, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Oke. Oke. Ya. Mantap sekali. Terima kasih Pak Terima Agus kasih. buat pengertiannya, penjelasannya buat orang Ya. tua supaya itu memperlengkapi kita. Terima kasih. Baik. Sampai bertemu Baik, saya mau pergi kembali. lagi ya. Oh iya, hati-hati. Sampai bertemu lagi. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, dalam keseharian kita sudah selayaknya kita dapat merasakan damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita. Karena hanya Allah saja sang pembawa damai sejahtera. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita dengan berdiri dan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Menjulang
agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Diterima bukit Kalvari, di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disalib pada bukit Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Menyaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Selamat berjumpa. Salam dari saya, Pendeta Mulyadi, dari Jemaat GKI Muara Karang. Senang sekali bisa berjumpa dalam rangkaian 100 tahun GKI Kebonjati. Saya punya pengalaman bersama dengan jemaat ini hampir 30 tahun silam ketika saya menjalani praktik di GKI pada waktu itu bersama dengan teman-teman di Pasir Kaliki. Tetapi di jemaat ini ada rekan lain yang juga menjalankan praktiknya sehingga kami bersama-sama. Saat ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu teks Alkitab
dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 yang mengungkapkan demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Umat dan warga jemaat GKI Kebonjati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab ini mengajak kita untuk bersama-sama mempersaksikan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu damai sejahtera Allah. Perikop ini menyatakan tentang kelahiran Raja Damai. Apa maknanya? Tidak lain selain dari panggilan kita untuk bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Allah, yang di dalam bahasa Ibrani kita berjumpa dengan kata shalom. Kata shalom tidak sekadar ungkapan salam bagi orang lain, tetapi mesti mengawali dan diawali oleh kehidupan kita yang penuh damai. Karena itu damai sejahtera Allah, shalom Allah itu mesti mewujud di dalam kehidupan kita bersama dengan teman-teman yang lain. Dalam rangkaian sukacita atas 100 tahun gereja kita, Tuhan memberkati dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, tapi juga berbagai sukacita dan anugerah yang besar. Dan di dalam suasana damai itu, kita bersama-sama menikmati kehadiran Allah di dalamnya. Itu sebabnya shalom Allah ini mesti sungguh-sungguh dirasakan oleh semua orang. Saya turut bersyukur, ambil bagian dan ikut serta di dalam rangkaian 100 tahun GKI Kebonjati yang saya saksikan dalam berbagai aktivitas dan dari perjalanan waktu. Ada banyak sekali pengalaman berharga, tentu termasuk di dalamnya pengalaman berharga atas kemelut yang terjadi di beberapa tahun silam. Ada banyak peristiwa yang kita alami, tapi sekaligus juga sukacita yang besar atas anugerah Tuhan yang diwujudkan dalam kebersamaan dengan seluruh warga masyarakat. Saat ini, dalam rangkaian 1 abad, maka kita bersama-sama dipanggil sebagaimana bacaan kita, supaya sungguh-sungguh kita menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Selamat menikmati anugerah Allah. Selamat menjalani 100 tahun, 1 abad perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah rangkaian aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Tetaplah menjadi gereja yang menghadirkan shalom. Tuhan memberkati. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. I sin know the bliss of this glorious throne. I sin not in power
wonderful story di GKI Kebon Jati. Apa Mah wonderful story yang mau kita sampaikan? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sih banyak sekali ya. Cuman hanya ada satu yang sangat berkesan di kehidupan kita, yaitu memiliki seorang anak. Ya, ada sebuah cerita di saat saya menjadi jemaat GKI Kebon Jati. Kami menikah di tahun 2001 dan sampai dengan tahun 2005 kita belum dikaruniai seorang anak. Nah, saat itu di GKI Kebon Jati sedang ada pemilihan penatua. Dan kebetulan jemaat ada yang memilih saya, panitia P3 menemui saya. Nah, saya saat itu masih ragu-ragu, menerima atau tidak, masih dalam pergumulan. Tapi ya entah itu kebetulan atau bergurau yang menjadi kenyataan, salah seorang pendeta GKI Kebon Jati nyeletuk ke saya. Ayo Yonatan, jadi majelis jemaat, nanti kamu punya anak pasti. Dan saudara-saudara semua, 1 tahun setelah saya menjadi penatua, kami dikaruniai seorang bayi perempuan di tahun 2006. Tepat saat 1 tahun saya menjadi majelis jemaat. Ya, itu satu karunia besar yang kita rasakan di GKI Kebon Jati ya Mah ya. Walaupun tentu saja masih banyak hal-hal yang buat kita berjemaat di Kebon Jati itu wow. Tapi mungkin ini yang paling berkesan. Betul Mah? Betul. Ya, itu aja. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebon Jati yang ke-100. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. Heaven's with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sight! How radiant King of light! Be still for the glory of the Lord is shining all around.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk mencari damai sejahtera. Dalam dunia yang penuh kekacauan, kami ingin merasakan ketenangan di dalam-Mu. Ajar kami untuk mengandalkan kasih-Mu dalam setiap keadaan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber damai yang sejati. Dalam setiap badai, kami ingin merasakan ketenangan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengusir rasa takut kami. Dalam setiap kesedihan, biarlah kami menemukan penghiburan di dalam-Mu. Kami ingin menjadi pembawa damai bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas damai yang Engkau berikan. Amin. Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati. Wow, wow, wow. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi.